Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Buol akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Delmianti, asal sekolah SMP Negeri 1 Biau. Saya Andi Susanto Purnomo dari SMP Negeri 2 Tiloan. Saya Raja Andi dari SMP Negeri 3 Tiloan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Delmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu Delmi, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak, sehat. Ya, alhamdulillah. Saya dengar Ibu Delmi hari ini akan melakukan coaching ya terhadap rekan gurunya Ibu. Iya, jadi rencana saya memang hari ini akan melakukan coaching dengan rekan saya. Ya, baik-baik. Oke. Jadi saya di sini sebagai observer akan melakukan observasi terhadap proses coaching yang nantinya akan dilakukan oleh Ibu ya. Oh, ya. Dengan senang hati Pak, karena itu tentunya akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Baik, sebelum proses coaching dimulai, terlebih dahulu kita akan mendiskusikan rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini ya Bu ya. Ya, siap Pak. Jadi bagaimana Pak? Ya, jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Ibu sudah pernah melakukan coaching nih sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Ya, jadi saya tuh sudah pernah melakukan proses coaching bersama rekan saya di sekolah. Ya, baik. Ya, sudah pernah ya Bu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Ya, baik. Apakah Ibu berkenan untuk menjawab pertanyaan saya? Siap, baik. Pak, berkenan. Ya, baik. Oke. Kira-kira nih kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching yang nantinya akan dilakukan? Ya, jadi saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching, mulai dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, wah, bagus sekali nih Bu ya. Jadi nanti dalam proses coaching nantinya saya akan membantu Ibu mengamati ya. Selanjutnya nih, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Jadi kompetensi secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu bagian kompetensi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Jadi kalau begitu nanti pada saat Ibu melakukan proses coaching, saya akan lebih fokus untuk mengamati kedua kompetensi tersebut ya Bu ya. Iya Pak. Ya, selanjutnya untuk indikator atau ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa? Ya, jadi tujuan pengembangan yang saya inginkan itu yaitu saya bisa memfasilitasi coaching untuk menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi dengan menggali potensi sendiri, Pak. Oke, baik ya. Oke, kalau begitu nanti setelah ini silahkan Ibu melakukan coaching. Ya, semangat Ibu ya, semoga berhasil dan lancar melakukan coaching hari ini. Terima kasih Pak. Ya, jangan lupa setelah proses coaching selesai kita akan berbincang-bincang kembali ya Bu ya. Oke, ya. Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Delmi. Ya, jadi gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Nah, terus bagaimana ini kabarnya anak-anak dalam kelas? Alhamdulillah, sudah itu Pak. Jadi tujuan saya menemui Bapak ini untuk membicarakan permasalahan saya menghadapi siswa di kelas. Oh ya, baik. Jadi Ibu datang menemui saya ini tujuannya adalah ingin bercerita, ingin berbagi masalah tentang keadaan kelas Ibu. Ya, jadi kira-kira nih dari nantinya ini percakapan yang akan kita lakukan ini, apa yang Ibu ingin dapatkan dari kegiatan kita atau percakapan kita pada hari ini?
Jadi tujuan saya datang ke sini itu ingin curhat dengan Bapak, yaitu saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Ya, jadi masalahnya apa ini Bu? Kalau boleh diceritakan ya, silakan diceritakan masalahnya. Oke. Ya, jadi begini Pak, saya kan ini mengajar di kelas 9. Ya, Eh, di antar kelas 9 ini ada 4 kelas ABCD. Namun ada satu kelas itu yang bermasalah ketika saya mengajar di kelas mereka, itu kelas 9D. Di mana ini saya sering ketika saya melakukan kegiatan pembelajaran berkelompok atau berkolaborasi, ini sepertinya anak-anak tidak mau untuk berkolaborasi atau bekerja sama dalam kelompok, sehingga terlihat ada jarak atau ada pemisah antara anggota kelompok, antara satu dengan yang lain. oh ya ya, baik baik. Jadi kalau saya bisa rangkum ya, bisa simpulkan, tujuan Ibu datang ke sini adalah ingin bercerita tentang masalah Ibu tadi yang sudah Ibu ceritakan ke saya. Kemudian tujuannya adalah menemukan solusi atau jalan keluar, bagaimana menghadapi kurang kolaborasinya siswa ya ketika berkelompok ya. Jadi ya secara umum tujuannya adalah mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Ibu terhadap kelas atau siswa yang kurang antusias dalam bekerja kelompok. Benar sekali Pak. Baik, jadi begini, bagaimana caranya Ibu mengukur tingkat atau kriteria kerjasama atau kolaborasi siswa dalam sebuah kelompok? Itu bagaimana cara pengukurannya? Ada indikator-indikatornya? Ya, jadi indikator dari pembelajaran berkelompok yang sudah saya lakukan itu di mana ketika ada ketika sudah mulai pembelajaran kelompok itu ada yang namanya diskusi kelompok. Jadi di sini ketika anak-anak mampu berdiskusi, menyampaikan ide antara teman satu dengan teman yang lain dalam menyelesaikan tugas, dan mereka bisa mengerjakan bersama-sama, itu menjadi indikator keberhasilan bahwa pembelajaran kelompok itu kolaborasi antar kelompok, kerjasama antara satu kelompok itu tercapai. Baik, baik. Ya, jadi tadi indikatornya sudah ada ya, kriterianya keberhasilan, bahwa bisa dikatakan siswa tersebut memiliki sifat kolaborasi yang tinggi, itu bagaimana. Kemudian selanjutnya, kalau dari pengamatan Ibu ini, dari pengamatan Ibu selama melakukan pembelajaran secara berkelompok, kalau boleh saya buat dalam rentang nilai ini, dalam misalkan dari rentang 1 sampai 10, kondisi atau level siswa Ibu untuk dalam aspek kolaborasi atau kerjasama itu saat ini rata-rata siswa itu ada di level berapa kalau rentang 1 sampai 10? Iya, kalau kita ukur dari rentang ya antara 1 sampai 10, ya kira-kira posisinya berada di angka 6, karena hampir sebagian besar siswa itu enggan untuk melakukan kerjasama dalam kelompok. Berarti masih agak rendah ya untuk levelnya ya. Baik, jadi untuk menghadapi level siswa atau kondisi siswa yang cukup rendah ini, sebelumnya Ibu sudah pernah melakukan langkah-langkah apa yang Ibu jadikan solusi ya? Jadi langkah-langkah yang sudah saya lakukan itu yaitu pada saat sebelum kegiatan kolaborasi pembagian kelompok. Jadi sebelum melakukan kegiatan inti dalam pembelajaran, saya membagi kelompok ya anak-anak berdasarkan kemampuan mereka. Saya menyampaikan bahwa dalam pembelajaran ini akan dilakukan penilaian, bukan hanya sekedar penilaian pengetahuan hasil dari pekerjaan, tapi juga bagaimana mereka bisa bekerja sama.
Jadi saya menyampaikan apa saja kriteria dari penilaian ketika mereka melakukan kerjasama. Ya, baik. Ya, berarti Ibu sudah pernah memberikan stimulus, memberikan apa ya, pemantik ke siswa bahwa dalam kegiatan berkelompok ini ada kriteria penilaian yang akan dinilai Ibu. Ya, jadi dengan langkah yang Ibu sudah pernah lakukan ini, ada tidak perubahannya? Nah, Oh iya, jadi selama ketika saya melakukan ini, saya mengamati ada sedikit perubahan, tapi belum maksimal. belum maksimal ya. Iya, masih ada beberapa kelompok yang masih enggan untuk melakukan kolaborasi. Tapi kira-kira kemampuan mereka ini, rasa kolaboratif mereka itu bisa mencapai titik maksimal tidak kalau menurut pandangannya Ibu ini, untuk menurut perkiranya Ibu? Ya, menurut saya bisa mencapai maksimal. Bisa ya, bisa iya. ya. Jadi tergantung dari apa yang saya lakukan. Ya, baik. Ya, baik, tadi berarti Ibu sudah pernah melakukan ide-ide, pernah memberikan solusi ya. Nah, jadi selanjutnya nih, kira-kira kan tadi menurut keterangannya Ibu bahwa dengan pemberian motivasi, pemberian seperti awal diberitahukan bahwa akan ada penilaian, itu hasilnya kurang maksimal. Nah, kira-kira nih dari hasil tersebut apa ide baru atau terobosan Ibu untuk dapat meningkatkan rasa kolaborasi siswa ini yang tadi menurut keterangan Ibu sebenarnya bisa mencapai level maksimal, level 10. Nah, jadi ide-ide apa nih kira-kira yang lebih fresh, yang lebih menarik untuk diterapkan kepada siswa? Ya, jadi ada rencana baru yang akan saya lakukan. Jadi saya mengidentifikasi ternyata ini anak-anak di dalam kelas ini kurang saling mengenal antara satu dengan siswa yang lain. Jadi mungkin di sini saya akan melakukan sebelum kegiatan pembelajaran itu akan melakukan pengenalan. Jadi ada semacam kuis ataupun ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan itu tentang mengenal teman sejawat mereka. Jadi mereka bisa tahu saling mengenal, misalnya teman ini namanya si Santi misalnya, namanya, kemudian orang tuanya, berapa bersaudara, kemudian apa hobinya. Jadi dengan cara saling mengenal teman itu, mudah-mudahan di situ bisa mereka lebih akrab. Baik, ya berarti ada terobosannya Ibu, yaitu dengan metode saling mengenalkan ya, karena tadi ternyata setelah diidentifikasi permasalahannya adalah di kurang akrabnya mereka ya, keakraban mereka itu kurang, jadi sehingga merasa canggung ketika dalam sebuah kelompok. Baik, selanjutnya tadi kan Ibu sudah menemukan ide, sudah menemukan alternatif lah untuk menghadapi permasalahan yang Ibu hadapi. Pertanyaan selanjutnya yang saya ingin tanyakan itu prosedur atau langkah-langkah secara rincinya di dalam kelas itu bagaimana untuk menerapkan itu, metode saling mengenal itu? Iya, jadi rencana saya ini ya, saya akan mencatatkan dalam, jadi saya akan membuat menyusun RPP, kemudian dalam RPP itu akan saya cantumkan beberapa pertanyaan tematik untuk siswa yang akan mereka jawab. Kemudian ini lagi, ketika selesai pembelajaran saya akan melakukan refleksi, di mana ketika ada siswa yang dalam satu kelompok itu sudah terjalin kerjasama, sudah saling mengenal ya, kemudian dengan dulu mereka sudah bebas menyampaikan ide mereka dalam satu kelompok, saya akan memberikan apresiasi kepada mereka, memberikan reward berupa mungkin itu dari ujian atau mungkin ada berupa hadiah gitu, seperti poin-poin nilai. Oke, baik ya. Tadi sudah terarah ya, sudah
ibu sudah menemukan mengidentifikasi masalah, kemudian menemukan solusi dan prosedurnya. Nah sekarang, jadi sebuah ide itu tentunya ini pasti ada hambatan, ada tantangan atau kendala. Nah, sebelum melaksanakan ide ini kira-kira ibu sudah mengantisipasi tidak kendala-kendala apa yang akan terjadi kira-kira? Tentunya dalam membuat rencana ini pasti ada ya, dalam melaksanakan ini pasti ada tantangan atau kendala yang saya rasa untuk kendalanya itu dari saya bagaimana cara mengatasi siswa, karena kalau saya melihat karakter dari siswa ini kelas 9D ini ya cukup unik, berbeda dengan kelas-kelas lain, jadi itu mungkin tantangan tersendiri buat saya, bagaimana saya bisa maksimal untuk mendorong memotivasi mereka itu agar mereka itu bisa ada kemauan, keinginan untuk merasa peduli dalam komunitasnya, dalam satu kelompok, kemudian tidak ada lagi punya perasaan perbedaan di antara mereka. Baik. Ya, baik ya. Jadi kendalanya ibu sudah berhasil identifikasi. Nah, sekarang untuk menjalankan misinya ibu ini, ide-ide baru yang lebih fresh ini, kira-kira ada tidak orang yang bisa membantu ibu untuk mensukseskan idenya ibu ini? Iya, jadi ada. Jadi saya di sini memang membutuhkan rekan sejawat. Kebetulan ini teman dekat saya, jadi saya membutuhkan bantuan beliau untuk bagaimana bisa apa yang saya lakukan ini bisa terlaksana dengan baik. Baik ya. Jadi sudah ada orang-orang yang insya Allah nantinya akan membantu untuk menjalankan ide-idenya ibu. Baik, idenya ibu ini kira-kira nih berapa lama waktu yang dialokasikan untuk menjalankan ide ini, untuk membuat rencana ini? Oh iya. Jadi karena ini saya ingin campurkan dalam RTPP, jadi mungkin saya butuh waktu sekitar 1 bulan RTPP. Nah, setiap pertemuannya 1 minggu lebih ya, RTPP, karena RTPP itu akan ada beberapa pertemuan. Kemudian nanti pada pelaksanaannya mungkin dibutuhkan sampai pada pertengahan pembelajaran, mungkin 1, 2, atau 3 bulan akan saya pantau bagaimana apakah memang sudah berhasil dari rencana-rencana saya yang akan saya lakukan. Baik ya, jadi tadi waktunya menyesuaikan dengan RPP ya. Iya, baik. Nah sekarang ini ibu kan sudah dari awal kita sudah berbincang-bincang, sudah berbagi, ibu juga sudah mengungkapkan permasalahan yang ibu hadapi, kemudian ibu sudah berhasil mengidentifikasi solusi, menemukan solusinya, kemudian waktu juga sudah ibu alokasikan, sudah ibu tentukan bahwa untuk melaksanakan ide yang baru ini ibu membutuhkan waktu sekian. Jadi nah sekarang tinggal ibu komitmen dengan ide-idenya baru ibu ya. Jadi komitmen apa yang sudah direncanakan itu harus dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang tadi ditentukan. Nah sekarang untuk dapat komitmen dengan idenya ibu ini, kira-kira ada tidak orang lain selain yang tadi membantu ibu membuat ide atau rencana aksi yang akan ibu lakukan ini, ada tidak orang lain atau orang tersebut tadi itu yang sekaligus merangkap sebagai orang yang mengingatkan ibu terhadap komitmen ibu? Iya, jadi saya memang membutuhkan rekan saya, kebetulan dia ada teman akrab saya, karena kami berdua nanti saya membutuhkan bantuannya untuk menyusun RPP sampai pada pelaksanaan, jadi saya memang butuh beliau untuk mengingatkan saya apabila pada saat pelaksanaan di pertengahan jalan itu tiba-tiba saya lagi sudah tidak sesuai dengan komitmen awal saya, jadi saya memang butuh teman untuk mengingatkan saya agar saya tetap terus berkomitmen dengan apa yang tujuan yang ingin saya capai. Ya, orangnya sama dengan yang tadi bu, yang membantu ibu menentukan ide. Iya, Oh ya, sama. berarti tetap orang yang sama ya. Iya. Berarti beliau ini yang nantinya akan membantu ibu untuk menentukan merancang ide-ide baru ini, kemudian beliau juga yang nantinya akan menjadi pengingat ya, menjadi orang yang
terdepan mengingatkan ibu bahwa ini harus segera dilaksanakan. Ini sudah komitmen dengan rencana, dengan ide awal. Jadi itu orang yang sama ya. Baik. Jadi begini Bu Delmi ya. Kalau boleh saya rangkum nih perbincangan kita pada hari ini. Jadi tadi Ibu sudah datang menemui saya, kemudian Ibu bercerita, berbagi masalah, berbagi keresahan, yang tentunya keresahan ini tidak hanya dirasakan oleh Ibu. Ya, tentu sebagai seorang pendidik, seorang guru, banyak permasalahan yang dihadapi di dalam kelas ataupun di dalam sekolah. Jadi permasalahan itu tidak hanya datang dari siswa, tidak hanya datang dari rekan sejawat, tapi juga dari luar siswa atau rekan sejawat. Ya, jadi kalau saya mau rangkum, tadi Ibu sudah datang, sudah bercerita, kemudian kita sudah sama-sama mencari solusinya, kemudian Ibu sudah punya ide baru yang lebih fresh, yang lebih segar, yang insya Allah tadi Ibu sudah komitmen, dan tingkat keberhasilannya juga Ibu sudah yakin bahwa nantinya akan berhasil ide-ide ini. Jadi yang terakhir, jadi komitmen dengan apa yang sudah direncanakan. Jadi idenya Ibu ini sangat bagus, sangat baik. Tentunya juga tujuannya adalah sama ya, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, khususnya dalam aspek kolaborasi ya, dalam aspek kolaborasi ya. Jadi itu mungkin rangkuman dari saya terhadap perbincangan kita hari ini. Saya berharap agar Ibu tetap komitmen. Yang pertama tetap komitmen, kemudian tetap konsisten melaksanakan apa yang sudah direncanakan dari awal. Ya, insya Allah ya Bu ya. Jadi nanti saya juga akan sama-sama mendampingi Ibu juga. Ya, nanti insya Allah siapa tahu ada di waktu tiba-tiba saya yang bermasalah, saya, jadi saya bisa menjadikan tolak ukur referensi Ibu untuk menghadapi masalah saya. Ya, baik. Jadi apa nih yang Ibu rasakan atau Ibu dapat dari percakapan kita hari ini? Ya, jadi saya merasa setelah bercakap dengan Bapak, saya merasa senang sekali. Selama ini mungkin masalah saya itu saya pendam sendiri, tapi ketika saya sudah bercerita dengan Bapak apa permasalahan yang saya hadapi, kemudian saya menemukan solusi dari apa permasalahan saya merasa sangat senang, merasa lega. Ya alhamdulillah Bu ya, sudah lega, sudah senang bisa berbagi masalah dengan saya. Baik, kira-kira ada lagi nggak yang mau dibicarakan atau kita bahas pada hari ini? Oh ya, cukup ya. Baik, terakhir sekali ya, saya mengingatkan untuk tetap konsisten dengan ide yang sudah dilaksanakan tadi. Insya Allah nanti kalau bagaimana perkembangannya bisa Ibu datang lagi untuk berbicara atau berbincang-bincang kembali dengan saya ya. Jadi misalnya nanti ya Pak, kalau saya menemukan lagi apa permasalahan baru mungkin yang saya hadapi di kelas, insya Allah saya sedia kapanpun ya. Yang penting saya ada waktu luang, saya akan siap untuk berbincang-bincang dengan Ibu. Terima kasih Pak atas waktu. Iya, sama-sama Ibu Delmi. Maaf sudah mengganggu Tidak waktunya Bapak. apa-apa. Iya. Saya permisi dulu Pak. Ya, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ibu Delmi, ya tadi sudah melaksanakan coaching ya. Jadi bagaimana nih perasaannya Ibu setelah melakukan proses coaching tadi? Ya, jadi perasaan saya cukup senang karena saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Ya, alhamdulillah ya. Tadi juga saya sudah mengamati, melihat Ibu melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya melihatnya sudah bagus dan sudah lengkap. Mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, tanggung jawab, semua sudah Ibu terapkan tadi dalam proses coaching. Iya Pak, jadi saya akan terus berusaha untuk lebih baik lagi ke depannya dalam melakukan proses coaching bersama rekan saya ataupun siswa. Ya, baik Bu.
Jadi kira-kira nih kompetensi mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Ya. Jadi yang saya ingin kembangkan yaitu kompetensi pada mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan adanya pertanyaan berbobot ini akan mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oh ya Bu ya. Baik, secara umum semuanya sudah berjalan lancar dan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan coaching ya. Ya, terima kasih Pak. Baik, ada lagi nih yang mau dibicarakan? Ya, alhamdulillah sudah tidak ada lagi Pak. Ya baik ya, kalau sudah tidak ada lagi berarti kita cukupkan saja ya diskusi kita kali ini ya Bu ya. Iya Pak. Ya baik, terima kasih ya Bu ya sudah mau berdiskusi dengan saya. Kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. dan dapat menginspirasi. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.